Selamat pagi Sobat Matematika, terima kasih masih menonton channel saya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan linear satu variabel, sekarang kita akan mempelajari pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ini sering sekali dimunculkan di soal-soal masuk PTN perguruan tinggi negeri. Jadi saya harap kalian jangan skip video ini, tonton terus sampai habis biar kalian tidak ketinggalan materinya. Di video ini kita akan membahas tentang sifat-sifat pertidaksamaan mutlak, kemudian bentuk-bentuk penyelesaian pertidaksamaan mutlak, dan pastinya diikuti dengan pembahasan soal. Langsung saja kita ke materinya, selamat belajar. Seperti yang sudah kita pelajari di video persamaan nilai mutlak, kalau ada harga mutlak X, ini artinya adalah dia bernilai positif untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif X untuk X-nya lebih kecil dari 0. Jadi apabila kita punya sesuatu nih, harga mutlak X dikurangi A, ya, ini berarti mempunyai arti dia bernilai positif X kurang A untuk X lebih besar sama dengan A, dan bernilai negatifnya X kurang A untuk X-nya lebih kecil daripada A. Ini dia arti dari nilai mutlak ini. Jadi kalau seandainya di sini ada X kuadrat ditambah 3, berarti ini nanti dia bernilai X kuadrat dikurang 3 atau ditambah 3 untuk X kuadrat tambah 3 lebih besar daripada 0. Seperti itu nanti di sini ya. Untuk contohnya ada nanti kita buat. Untuk sifat-sifatnya, lihat. Untuk X dan Y, elemen dari bilangan real berlaku. Yang pertama nanti adalah harga mutlak X kurang Y sama dia dengan harga mutlak Y kurang X. Saya rasa kalau yang ini sudah ada kita bahas di persamaan mutlak ya. Yang kedua, XY itu nanti lebih kecil sama dengan harga mutlak XY. Untuk contohnya ini bisa kita lihat atau langsung masukkan saja nilai X dan nilai Y. Misalkan kita ambil nilai X-nya itu 2, Y-nya itu minus 1. Berarti kita masukkan kemari coba. Maka harga mutlak 2 dikali minus 1. Oke, 2 dikali minus 1 hasilnya adalah minus 2. Sedangkan yang ini harga mutlak minus 2 hasilnya 2. Jadi dia akan selalu benar. Kapan dia akan sama dengan di sini? Ketika nilai X dan Y-nya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kemudian sifat yang ketiga, harga mutlak X kuadrat itu nanti sama dia dengan harga mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Oke. Kalau ini sudah jelas karena nilai harga mutlak itu mempunyai nilai positif dan negatif, maka hasilnya sama dengan X kuadrat juga. X kuadrat juga kan mempunyai nilai positif dan negatif. Kemudian yang keempat, harga mutlak X ditambahkan dengan Y lebih kecil sama dia dengan harga mutlak X ditambahkan harga mutlak Y. Kita lihat contohnya langsung masukkan ke bilangan. Misalkan kita ambil X-nya itu adalah minus 2 dan Y-nya misalkan 3. Lebih kecil sama dengan X-nya berarti harga mutlak minus 2 ditambahkan Y-nya harga mutlak 3. Yang ini hasilnya adalah 1, sedangkan ini 2 tambah 3. Berarti dengan kata lain 1 lebih kecil sama dengan 5. Itu sudah pasti pernyataan yang benar. Kapan dia sama dengan? Apabila X dan Y-nya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif ya, sama seperti sifat yang kedua. Kemudian sifat yang kelima, harga mutlak X dikurang harga mutlak Y itu nanti selalu lebih kecil atau sama dia dengan harga mutlak X kurang Y. Kira-kira bagaimana? Coba kita masukkan saja nilainya. Kita ambil X-nya misalnya 5, Y-nya kita ambil 3. Oke, berarti dari sini sama dia dengan, lebih kecil sama dengan 5 kurang 3. Harga mutlak 5, harga mutlak 3 lebih kecil dari harga mutlak 5 kurang 3, berarti yang ini. 5 kurang 3, 2 lebih kecil sama dengan 2. Dan ini adalah pernyataan yang benar, sehingga kalau sobat matematika bingung dengan sifat-sifat pertidaksamaan mutlak ini, ambil langsung nilai X dan Y-nya
yang mana dia harus bilangan real. Jadi ada 5 sifat-sifat dari pertidaksamaan mutlak. Yang pertama tadi adalah harga mutlak X kurang Y itu nanti akan sama dengan harga mutlak Y kurang X. Kemudian XY akan selalu lebih kecil atau sama dengan harga mutlak XY. Kemudian harga mutlak X dikuadratkan sama dengan harga mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian yang keempat, harga mutlak X tambah Y lebih kecil dari harga mutlak X tambah harga mutlak Y. 5. Harga mutlak X kurang harga mutlak Y lebih kecil sama dengan harga mutlak X kurang Y. Sekarang kita masuk ke cara-cara penyelesaian pertidaksamaan mutlak. Yang jelas, cara menyelesaikan pertidaksamaan mutlak itu adalah dengan cara kuadratkan. Kita kuadratkan kiri dan kanan apabila ada di kirinya harga mutlak ataupun di kanannya harga mutlak. Setelah nanti kita kuadratkan, otomatis kita cari pembuat nolnya, kemudian masukkan dia ke garis bilangan. Ini sebenarnya cara-cara yang biasa kita lakukan, tapi ada nanti caranya sesuai dengan definisi dari pertidaksamaan mutlak. Apabila kita lihat nanti bentuknya, harga mutlak dari fx lebih kecil daripada A, atau bisa juga nanti harga mutlak fx lebih besar daripada A. Apabila kita ketemukan seperti ini, dia lebih kecil atau bisa juga nanti lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan, maka untuk menyelesaikannya, ambil fungsi fx-nya, buat dia di antara dari minus A dan A-nya. Berarti ini dia di antara. Kemudian apabila dia fungsinya lebih besar sama dengan A, maka kita akan menggunakan atau yang mana kita buat untuk yang lebih besar daripada A, kemudian fx-nya untuk yang lebih kecil dari A. Kemudian bentuk yang ketiga ada fx-nya, harga mutlaknya berada di interval A dan B dengan A dan B adalah bilangan positif. Karena tidak mungkin ya dia negatif, karena nilai harga mutlak itu akan selalu positif. Maka cara menyelesaikannya, fx-nya di antara A dan B, atau fx-nya di antara minus B dan minus A. Ingat di sini, kalau yang ini jelas dia sama dengan yang di atas ya, dengan yang ditanya. Tetapi untuk yang keduanya, negatif dari bilangan terbesarnya itu jadi di lebih kecilnya, untuk yang terbesarnya jadi negatif dari bilangan terkecilnya. Kemudian yang keempat yang akan sering nanti kita temukan di soal adalah apabila kiri dan kanannya fungsinya di harga mutlakkan. Oke, saya buat saja GX ya. Untuk menyelesaikannya sebenarnya harus kita kuadratkan kiri dan kanan ya. Berarti F kuadrat X lebih kecil dari G kuadrat X, kan gitu. Kita pindahkan ke kiri fungsinya semua, berarti jadi F kuadrat X dikurang G kuadrat X, tandanya dia tetap. Karena ada rumus A kuadrat dikurang B kuadrat, ini hasilnya adalah A kurang B dikali A tambah B. Jadi dari sini inilah dia A-nya, yang inilah dia B-nya. Sehingga bisa kita buat A kurang B berarti jadi Fx kurang Gx dikalikan Fx ditambah Gx, tandanya dia tetap. Apabila di sini tandanya lebih besar, berarti ini pun lebih besar, yang ini lebih besar, yang ini juga lebih besar. Kalau ada sama dengan tinggal membuat saja. Jadi inilah nanti yang akan sering kita gunakan. Jadi kalau ada harga mutlak dia Fx lebih kecil ataupun lebih besar daripada harga mutlak Gx, maka langsung kita gunakan jumlahkan sekali dan kurangkan sekali, yaitu Fx kurang Gx dikalikan Fx tambah Gx, tanda pertidaksamaannya dia tetap. Kemudian bentuk yang kelima, apabila dia dalam bentuk pecahan harga mutlaknya lebih besar ataupun nanti lebih kecil daripada suatu konstanta A, maka untuk menyelesaikannya tinggal kita kalikan A dengan Gx, sama prosesnya seperti sifat yang keempat atau rumus yang keempat. Maka kita lakukan Fx dikurang A Gx
dikalikan dengan fx ditambahkan a gx ya. Jadi tetap seperti rumus yang keempat. Tapi tinggal kita kalikan konstantanya ke penyebutnya, atau dengan kata lain sering kita bilang dia kali silang. Untuk contoh-contoh dari bentuk-bentuk dari pertidaksamaan tadi, kita lihat soal-soalnya ini biar lebih paham. Harga mutlak X kurang 1 lebih kecil daripada 2. Ingat ini bentuknya ketika ada harga mutlak fx lebih kecil daripada A, maka cara menyelesaikannya fx-nya berada di antara minus A dan A. Oke, lihat di sini fx-nya adalah X kurang 1, maka kita selesaikan X kurang 1 berada di antara negatifnya ini, itu yang terkecil, dan positifnya. Kalau sudah seperti ini kan tinggal pindahkan minus satunya ke kiri dan ke kanan. Berarti di sini tinggal X-nya lebih kecil 2 ditambah 1. Kemudian di kirinya minus 2 ditambah 1. Kita peroleh X-nya 2 tambah 1, 3. Yang ini minus 2 tambah 1, minus 1. Sehingga nilai X yang memenuhinya adalah X-nya di antara minus 1 dan 3. Harga mutlak 3X kurang 5 lebih besar daripada 1. Ingat tadi bentuknya apabila ada harga mutlak X lebih besar daripada suatu konstanta A, maka untuk menyelesaikannya gunakan atau, yaitu fx-nya lebih kecil daripada minus A dan fx-nya lebih besar daripada A. Inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Yaitu kita ambil yang positifnya lebih besar daripada 1 dan satu lagi 3x kurang 5 lebih kecil daripada minus 1. Jadi dari sini bisa kita selesaikan 3x lebih besar 1 tambah 5, 6. X-nya lebih besar daripada 6 dibagi 3, 2. Kalau dari sini 3x lebih kecil dari minus 1 tambah 5, 4. Maka X-nya lebih kecil dari 4/3. Nah, ini kembali lagi seperti yang tadi. Apabila ada harga mutlak dia lebih kecil, maka dia di antara. Sehingga untuk menyelesaikannya ini bisa kita buat 2x kurang 3 di antara 1 dan minus 1. Oke, kita selesaikan dulu ini. Maka 2x, pindahkan ke kanannya 3-nya, minus 3 berarti 1 tambah 3, 4. Yang ini pindahkan ke kiri juga, jadi minus 1 tambah 3, 2. Kita bagi 2, 2 dibagi 2, 1. Lebih kecil dari ini tinggal X, yang ini jadi 2. Kemudian untuk yang ini 2X lebih kecil daripada 3, maka X-nya lebih kecil daripada 3/2. Karena kebetulan dia ada 2 pertidaksamaan, maka kita buat dia, kita iriskan di garis bilangan. Yang pertama tadi adalah 3/2. Ingat dia lebih kecil berarti dia ke kiri. Yang ini bulat kosong. Saya buat di satu gambar saja lah ya, tapi nanti saya bedakan warnanya. Kemudian ada 1 dan 2. Dia di antara, berarti seperti ini. Dan sama-sama bulat kosong. Kita lihat di sini yang diiriskan atau yang dilewati 2 kali yang mana? Berarti yang ada satu warna merah dan satu warna biru. Yang inilah dia irisannya. Atau apabila ini kita tuliskan dalam interval bilangan, maka sama saja hasilnya dengan X-nya di antara 1 dan 3/2. Oke, untuk soal nomor 4 ini tadi kan sudah kita buat. Apabila ada harga mutlak fx lebih kecil daripada A dan B, ingat A dan B-nya harus lebih besar dari 0 atau positif. Maka cara menyelesaikannya, fx-nya harus berada di antara A dan B, atau fx-nya di antara negatifnya, negatif 4 dan negatif 1. Ini tadi ya sifatnya itu, bentuk dari pertidaksamaannya. Maka fx-nya dari sini adalah X kurang 2 lebih kecil daripada 4, lebih kecil daripada 1, lebih besar daripada 1. Berarti X-nya lebih kecil dari 4 ditambah 2, 6.
Kemudian ini operkan kemari juga 1 tambah 2 sama dengan 3. Atau yang ini jadi X kurang 2 di antara minus 4 dan minus 1. Maka X-nya di tengah, minus 1 tambah 2, 1, minus 4 tambah 2, minus 2. Berarti inilah dia penyelesaiannya. Oh ya, maaf karena di sini ada tanda sama dengan, tinggal kita tambahi saja sama dengannya ya. Jadi untuk nilai dari harga mutlak X kurang 2 berada di antara 1 dan 4, ada dua nilainya, yaitu untuk X di antara 3 dan 6 atau X-nya di antara minus 2 dan 1. Pertidaksamaan harga mutlak 2X tambah 7 per X kurang 1 lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kan sudah kita buat tadi rumusnya. Apabila ada Fx per Gx di harga mutlakan lebih besar daripada suatu konstanta A, maka cara menyelesaikannya adalah jumlahkan sekali, berarti harus kita tambahkan A Gx dikalikan dengan selisihnya, tandanya dia tetap. Jadi inilah dia Fx-nya, yang di bawah ini dia Gx-nya, sedangkan yang inilah dia A-nya. Tinggal kita kalikan, maka 2X tambah 7 ditambahkan 1 dikali X kurang 1 dikalikan 2X tambah 7 dikurang 1 kali ini, berarti X kurang 1. Tandanya lebih besar sama dengan 0. 2X tambah X hasilnya 3X, 7 tambah minus 1 berarti plus 6 dikalikan 2X kurang X berarti X, 7 tambah 1 8 lebih besar sama dengan 0. Kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita cari pembuat nolnya. Dari sini berarti 3X tambah 6 sama dia dengan 0, X-nya sama dengan minus 2. Kemudian satu lagi, X tambah 8 sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 8. Kita masukkan ke garis bilangan. Ada dua pembuat nolnya, yaitu minus 8 dan minus 2. Apakah dia bulat kosong bulat penuh? Kita lihat tanda pertidaksamaannya dia lebih besar, berarti dia bulat penuh dua-duanya. Kemudian kita sebenarnya bisa dengan titik uji salah satu di sini. Misalkan kita ambil X-nya yang lebih kecil daripada minus 8, misalnya minus 9. Kemudian di sini kita ambil X-nya sama dengan minus 3 boleh, atau di sini X-nya 0. Tetapi saya akan kasih triknya. Kita lihat dari koefisien pangkat tertingginya. Lihat di sini. Ini adalah positif, yang ini positif. Berarti positif kali positif, positif. Maka positifnya itu kita buat di sebelah kanan, di ruas paling kanan. Ingat selalu paling kanan, jangan di sini, jangan di sini ya. Berarti positif, kemudian ulangi selang-seling. Oke. Yang diminta adalah yang lebih besar, berarti kita ambil yang positifnya. Berarti inilah penyelesaiannya. Maka kita tinggal buat dia ke intervalnya, yaitu X lebih kecil daripada minus 8, ada tanda sama dengannya, atau X-nya lebih besar sama dengan minus 2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak X tambah 4 lebih kecil sama dengan harga mutlak 2X kurang 8 adalah, yang inilah kita misalkan sebagai Fx-nya, sedangkan yang inilah kita misalkan sebagai Gx-nya. Ingat tadi, kalau ada harga mutlak Fx lebih kecil sama dengan harga mutlak Gx, maka cara menyelesaikannya jumlahkan sekali dan kemudian kalikan dengan selisihnya. Tanda pertidaksamaan tetap. Oke, ini yang akan kita gunakan. Maka kita masukkan tadi Fx-nya, berarti jadi X ditambah 4 ditambahkan 2X kurang 6 kali selisihnya X ditambah 4 dikurang 2X kurang 6 lebih kecil sama dengan 0. X ditambah 2X 3X, 4 ditambah minus 6 kurang 2, X dikurang 2X minus X, 4 dikurang minus 6 berarti jadi tambah 10 lebih kecil sama dengan 0. Setelah seperti ini, ingat kita cari pembuat nolnya. Maka ada
3x kurang 2 sama dengan 0, x-nya kita peroleh 2/3. Kemudian satu lagi, minus x tambah 10 sama dia dengan 0, maka x-nya sama dengan 10. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan dia ke garis bilangan. Ingat ada 2 pembuat nolnya, di sini dia yang terkecilnya, kemudian yang terbesarnya. Oke, ada tanda sama dengannya ada, berarti dia bulat penuh. Kita lihat tadi tanda dari koefisien pangkat tertingginya. Di sini dia positif, di sini dia negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Karena dia negatif, ingat mulai dari kanan, berarti tandanya negatif, positif, negatif. Ya, yang diminta lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, berarti kita ambil yang negatif ini. Sehingga jawabannya jadi X lebih kecil daripada 2/3 atau X lebih besar daripada 10. Ada masing-masing sama dengannya. Contoh soal nomor 7, semua nilai X yang memenuhi harga mutlak 1 kurang 2X lebih besar sama dengan 2 kurang harga mutlak X. Di sini ada 2 harga mutlaknya. Berarti kita gunakan dulu ya, ada nanti syarat agak beda dari penyelesaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama, harga mutlak 1 kurang 2X, ini artinya dia bernilai positif, yaitu 1 kurang 2X. Untuk 1 kurang 2X lebih besar sama dengan 0. Maka dari sini bisa kita cari minus 2X lebih besar sama dengan minus 1. Maka X-nya, karena dia kita kalikan nanti dengan negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Berarti jadi lebih kecil daripada setengah. Kemudian dia nanti akan bernilai negatif 1 kurang 2X dengan X-nya lebih besar daripada setengah ya. Sekarang kita lihat dari harga mutlak X. Dia bernilai positif X untuk X lebih besar dari 0. Kemudian bernilai negatif X untuk X-nya lebih kecil dari 0. Berarti kalau kita buat dia ke garis bilangan, ada nanti 3 daerah. Ini 0, kemudian di sini dia setengahnya. Lihat, ada 3 daerah. Yang pertama nanti ini daerah yang pertama, daerah yang kedua, kemudian daerah yang ketiga. Untuk daerah yang pertama ini berarti dia di daerah X lebih kecil dari 0. Kemudian di sini X-nya di antara 0 dan setengah. Kemudian untuk yang daerah yang ketiga, X-nya lebih besar daripada setengah. Ada tanda sama dengannya, coba kita lihat. Yang ini, untuk yang setengah, koefisien dari X kuadratnya dia kan negatif, berarti ini jadi lebih besar. Kemudian, karena ini positif, berarti yang di kanannya dia yang positif, yang ini lebih kecil. Ya, itu untuk daerahnya. Untuk melihat mana dia tanda sama dengannya atau yang mana yang negatifnya, itu sudah dibahas di nilai mutlak. Oke, kita lihat untuk daerah yang pertama, yaitu untuk daerah X-nya lebih kecil daripada 0. Yang lebih kecil daripada 0 berarti kita ambil yang ini, kemudian yang ini. Oke, tinggal kita masukkan kemari, maka 1 dikurang 2X lebih besar sama dia dengan 2 kurang yang ini jadi negatif X. Oke, tinggal kita masukkan kembali ke dalam. Minus 2X dikurangi X, atau kita seranakan dulu, 2 ditambah X. Minus 2X kurang X berarti minus 3X lebih besar daripada 2 kurang 1, 1. Maka kita sama-sama bagikan dengan minus 3, berarti X-nya tanda pertidaksamaan harus berubah jadi minus 1/3. Kalau dalam persamaan nilai mutlak, kalau sudah diketahui ada dalam interval seperti ini, tinggal kita cocokkan ke syaratnya. Tetapi kalau dia dalam pertidaksamaan nilai mutlak, kita iriskan. Ada minus 1/3, kemudian ada 0. Katanya untuk yang pertama dia lebih kecil sama dengan minus 1/3, berarti ini bulat penuh. Dia ke kiri karena lebih kecil. Kemudian dia lebih kecil dari 0, berarti dia ke kiri juga. Oke, tapi dia bulat kosong. Yang dilewati 2 kali adalah yang ini pastinya, maka jawabannya
irisannya itu adalah X-nya lebih kecil sama dengan minus sepertiga. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk daerah yang kedua, yaitu untuk X-nya berada dalam interval 0 dan setengah. Maka tinggal yang kita cari di sini adalah lihat X-nya lebih besar dari 0, berarti ini yang nanti yang kita gunakan. Kemudian satu lagi, X-nya lebih kecil daripada setengah, berarti ini yang kita gunakan. Maka tinggal kita masukkan yang lebih kecil daripada setengah tadi adalah 1 kurang 2X. Lebih besar sama dia dengan 2 kurang lebih besar dari sini adalah yang X-nya. Berarti minus 2X ditambah X adalah minus X, kemudian lebih besar dari 2 kurang 1, 1. Dari sini bisa kita peroleh X-nya, jadi kita kali negatif, tanda pertidaksamaan jadi berubah minus 1. Kita iriskan, ini minus 1, kemudian ada 0 dan ada setengah. Untuk yang minus 1 dia lebih kecil, berarti dia ke kiri dan dia bulat penuh karena ada tanda sama dengan. Kemudian untuk yang syaratnya tadi 0 sampai dengan setengah, ini dia di antara, ada bulat penuh juga dua-duanya. Maka lihat ada irisannya tidak? Tidak ada irisan, berarti tidak ada nilai yang memenuhi. Daerah yang ketiga itu untuk X-nya lebih besar daripada setengah. Maka untuk X yang lebih besar daripada setengah berarti kita ambil dari yang lebih besar daripada setengah yang ini. Oh maaf, yang ini ya. Kemudian yang lebih besar daripada setengah pastinya adalah yang ini. Tinggal kita masukkan ke sini tadi, 1 kurang 2X kita ambil tadi yang lebih besar daripada setengah, berarti jadi minus 1 tambah 2X. Lebih besar sama dengan 2 kurang harga mutlak X, ambil yang lebih besar dari 0, X. 2X tambah X berarti jadi 3X, lebih besar sama dengan 2 tambah 1, 3. Maka X-nya lebih besar daripada 1. Oke, tetap kita iriskan kembali. Ada setengah, kemudian ada 1. Lihat untuk yang setengah atau yang 1, dia ada tanda sama dengan, berarti ini bulat penuh, lebih besar ke kanan. Kemudian untuk syaratnya X lebih besar daripada setengah, berarti bulat kosong, dia ke kanan. Yang dilewati 2 kali atau yang ada 2 warna, merah dan biru adalah yang ini. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih besar daripada 1. Maka himpunan penyelesaiannya apabila ditanya adalah himpunan semua X di mana X lebih kecil sama dengan minus sepertiga atau X lebih besar sama dengan 1. Itu dia penyelesaiannya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan harga mutlak X kurang 4 kurang 2 lebih kecil daripada 3. Jadi harga mutlak di harga mutlakkan lagi. Ini sebenarnya sama saja seperti soal-soal yang pertama tadi. Ingat harga mutlak Fx lebih kecil daripada A, berarti dia di antara. Maka bisa kita buat harga mutlak X kurang 4 kurang 2 ini berada di antara 3 dan minus 3. Oke, kita pindahkan minus 2-nya ke kiri dan ke kanan. Maka tinggal kita peroleh harga mutlak X kurang 4 lebih kecil dari 5, tetapi lebih besar daripada minus 3 tambah 2, minus 1. Ingat harga mutlak itu tidak pernah negatif. Maka ini sama saja artinya dengan harga mutlak X kurang 4 lebih kecil dari 5, lebih besar daripada 0. Ya, itu sama saja artinya. Kalau sudah seperti ini, maka ada 2 penyelesaiannya. Yang pertama adalah X kurang 4 lebih kecil 5, lebih besar daripada 0. Dan satu lagi, X kurang 4, dia lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada minus 5. Negatif dari masing-masing. Karena 0 tidak ada negatif, karena dia bilangan netral, jadi tetap kita buat 0. Untuk penyelesaiannya ini berarti X-nya lebih kecil daripada 5 tambah 4, 9. Yang ini 0 tambah 4, 4. Ini 9 ya. Atau yang ini X-nya 0 tambah 4,
4, kemudian minus 5 tambah 4 minus 1. Jadi inilah penyelesaian untuk contoh soal nomor 8. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ini adalah materi terakhir untuk bab 1 matematika wajib kelas 10. Jadi bagi kalian yang ingin ulangan harian, silahkan ditonton kembali video saya dari video persamaan nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan linear satu variabel, dan video ini yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Biar kalian nanti bisa menjawab soal-soal yang akan diujikan oleh guru kalian di sekolah. Dan buat teman-teman semua, biar channel ini semakin berkembang, saya sangat berharap dukungan kalian semua dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya, supaya kalian mendapat informasi tentang video-video terbaru saya. Dan silahkan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak karena bantuan kalian sangat berharga bagi saya. Sampai jumpa.